kita tentunya Ibu Susanti Sufiadi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Susanti. Waalaikumsalam. Ini dia kalau bisa Anda saksikan bagaimana pengalaman Ibu Susan ini juga luar biasa. Daftar karya tulisnya luar biasa dan juga CV singkat dari Ibu Susan. Nah, terima kasih Mas Ibram. Ya, Bu Susan, sebagai dari Pusat Asesmen dan juga Pembelajaran, mungkin Bu Susan bisa menjelaskan dulu sedikit, Bu. Apa sih sebenarnya Pusat Asesmen dan Pembelajaran ini? Baik, terima kasih Mas Ibram. Nah, agak ini ya, biasanya kalau webinar nggak ada yang nanya apa itu Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Jadi ini kesempatan yang bagus ini untuk menjelaskan. Baik, sama seperti Puspeka, jadi salah satu unit, salah satu pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya beda unit eselon 1 di atasnya. Kalau Puspeka ini di bawah Sekretariat Jenderal, kalau Pusat Asesmen dan Pembelajaran ini di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan, Mas Ibram. Jadi dari situ pun kita sudah lihat tusinya, bagian dapur nih kami ini, bagian yang memproduksi, mengembangkan semua. Kalau terkait dengan di Pusmenjar, kami mengembangkan pembelajaran, mengembangkan juga penilaian. Jadi assessment dan pembelajarannya. Kemudian unit lain ada pusat kurikulum, nah mereka yang mengembangkan kurikulum, ada Puslit, pusat penelitian gitu ya, ada Arkenas, Arkeologi Nasional. Jadi yang kami ini yang di Pusmenjar, yang terkait dengan UN kalau dulu ya, kalau nanti mungkin ada AKM, kemudian sekarang pembelajaran. Jadi kami yang bagian dapurnya gitu Mas Ibram. Ya. Dan terima kasih loh Bu Susan juga sudah hadir pagi hari ini, karena Pak Toto kebetulan tidak bisa hadir ya Bu ya. Bapak, betul. Pak Toto Suprayitno, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan, tidak bisa atau berhalangan hadir kesempatan kali ini, maka Ibu Susan yang akan menjelaskan. Untuk pemaparannya kami persilakan waktu dan tempat Bu Susan. Terima kasih Mas Ibram. Selamat siang Ibu dan Bapak yang berbahagia dan bersemangat tentunya walaupun di hari Sabtu dan libur juga ini sebetulnya kan ya masuk long weekend karena cuti bersama Jumat kemarin, tapi saya lihat pesertanya udah mencapai 2000 orang ya, 2000 lebih, luar biasa sekali. Ini tadi Mbak Sofi sudah banyak menjelaskan nih, jadi saya mungkin menambahkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Sofi, terutama poin yang paling menarik itu tadi beliau bilang ada menurunkan standar gitu ya supaya psikososial. Itu adalah poin yang penting karena itu juga poin yang mendasari kemarin Mas Menteri pada tanggal 7 Agustus itu mengumumkan ada kebijakan terkait dengan penyederhanaan kurikulum. Jadi mungkin saya lebih menjelaskan ke arah sana. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu Panitia untuk menampilkan paparannya. Iya, apakah bisa ditampilkan? Belum ya Mas Ibram? Iya, sebentar Bu Susan. Baik. Oke, sambil menunggu paparan kita ngobrol dulu deh kalau begitu boleh, ya. Jadi kan tadi Ibu Susan mengatakan ada penyederhanaan kurikulum ya. Betul. Itu maksudnya bagaimana sih Bu? Ya, jadi dari kurikulum yang ada sekarang kan ada sejumlah KD-KD gitu ya, banyak gitu, tidak bisa saya sebutkan jumlahnya, karena untuk bisa melakukan adaptasi, relaksasi pembelajaran, acuan kompetensinya dulu yang perlu disederhanakan. Nah, sebetulnya di awal, ini sekaligus sudah ada paparannya, di awal BDR ya, di awal pandemi, waktu Mas Menteri mengumumkan bahwa sekolah dari rumah gitu ya, itu sudah ada surat keputusan bersama kan, surat keputusan dari Pak Sekjen saat itu kalau tidak salah, diumumkan bulan April, terkait dengan relaksasi pembelajaran. Nah, mungkin bisa ke slide berikutnya. Ya, baik. Silakan, Bu Susan. Baik, langsung saya jawab dengan ini ya, dengan paparan ya, Mas Ibram. Ya. Ya. Jadi, pada awal BDR itu sebetulnya sudah diumumkan terkait dengan relaksasi pembelajaran lewat surat keputusan, kalau tidak salah, surat edaran nomor 4 tahun 2020 itu keluar di April 2020 itu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. Salah satu yang dijelaskan di dalamnya itu terkait dengan relaksasi pembelajaran, di mana pembelajaran itu tidak harus menuntaskan kurikulum, gitu ya, KI dan KD yang ada di dalam kurikulum, kemudian pembelajaran direlaksasi
ini relaksasinya dengan cara seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau misalnya dilihat di dalam paparan, itu pembelajaran bisa dilakukan dengan pembelajaran berbasis aktivitas, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan kemudian konteks-konteksnya atau orientasi-orientasinya bisa dilakukan dengan berfokus pada literasi dan numeracy, pendidikan kecakapan hidup, penanganan COVID, PHBS, Gernas, spiritual dan keagamaan, serta aktivitas fisik. Nah, jadi intinya sebetulnya bagaimana ketika dalam masa darurat COVID ini pembelajaran tetap bisa dihadirkan dengan dengan bermakna. Supaya bermakna itu yang seperti apa, harus seperti apa, maka harus kontekstual. Kontekstual di sini itu terlihat, terasa, tersentuh, tercium gitu ya. Jadi yang dekat dengan dunia anak itu dihadirkan dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian masih slide sebelumnya, mohon maaf. Ya, kemudian selain kontekstual, ada konkret. Yang konkret itu yang seperti apa? Yang nyata. Jadi terutama kalau misal konteksnya dalam penguatan pendidikan karakter, anak-anak kalau misal kita mau bantu dia penguatan karakternya, harus melihat contoh-contoh konkret dari teladan. Bagaimana sih karakter yang baik? Bagaimana sih sabar? Bagaimana sih gigih? Bagaimana percaya diri? Dan kemudian harus diberikan aktivitas-aktivitas yang memfasilitasi pembiasaan mereka untuk bisa memperkuat karakternya mereka. Kemudian yang berikutnya yang relevan, yang bermakna itu yang kontekstual, yang konkret, yang relevan. Yang relevan itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang sesuai dengan kondisi anak. Mungkin pada saat ini mereka butuh pengetahuan tentang penanganan COVID, tentang PHBS, maka pembelajarannya orientasinya ke situ. Sehingga mereka ngerti ketika mereka belajar sesuatu itu tujuannya atau manfaatnya dalam hidup mereka itu untuk apa. Jadi ketika mereka tahu mereka itu belajar itu tentang apa, kompetensi yang akan dicapai itu apa, kemudian nanti manfaat dari apa yang dia dipelajari untuk hidup itu apa, maka pembelajaran bermakna, maka itu akan lebih bagus gitu dampaknya untuk anak-anak. Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Nah, ini ada contoh-contohnya seperti apa pembelajaran yang bermakna ya. Nanti mungkin bisa dibaca. Misalkan kalau di kelas tinggi SD itu ada materi sudut di mata pelajaran matematika. Materi sudut itu bisa dengan instead of belajar dengan teori atau hal-hal yang tidak kontekstual, mungkin bisa dipelajari dengan mengenali berbagai barang di rumah yang memiliki sudut. Ada buku, ada lemari, ada tembok ya, ada dus ya. Kemudian materi bilangan di kelas awal itu dilakukan dengan menghitung benda atau mainan yang ada di rumah. Jadi barang-barang yang memang betul kelihatan sama mereka, kepegang, kesentuh, kecium. Jadi mereka tahu, saya tuh belajar itu betul-betul konkret. Kemudian contohnya materi keberagaman pada mapel PPKN di SD kelas tinggi. Dipelajari dengan mengidentifikasi dan menjelaskan keberagaman di rumah. Kakaknya seperti apa, ibunya seperti apa, atau mungkin kalau bisa di wilayah tempat tinggalnya, tetangganya dari mana, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting, bagaimana menyikapi keberagaman tersebut. Jadi mereka tahu, belajar ini tuh untuk apa manfaatnya. Kemudian kalau bahasa Indonesia tuh yang paling banyak ya, bisa dikaitkan dengan konteks-konteks yang lain, misalkan meringkas tes penjelasan, eksplanasi. Ini kita hadirkan teksnya itu atau informasinya itu berdasarkan kondisi-kondisi yang sekarang nih. Misalkan teksnya itu berdasarkan penanganan COVID atau Gernas gitu ya. Kemudian laporan juga seperti itu. Penanganan COVID, Gernas, PHBS. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kondisi yang terjadi di seputar siswa pada saat ini. Nah, seperti itu yang relaksasi yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi kembali lagi ke yang tadi, bahwa di surat keputusan itu sebetulnya sudah diberikan kesempatan kepada sekolah, kepada satuan pendidikan untuk melakukan penyederhanaan kurikulum. Tapi nampaknya ini ketika pemerintah belum ada semacam legal bahwa seperti ini penyederhanaan kurikulum, di lapangan itu masih ada keraguan. Nah, oleh sebab itu pada tanggal 7 Agustus kemarin, Mas Menteri kemudian kembali mengumumkan kebijakan yang baru. Bisa slide berikutnya. Ya, maaf, ini berarti yang PJJ. Slide berikutnya mungkin. Nah, ini. Jadi karena terkait dengan PJJ ya, karena memang yang penyederhanaan kurikulum ini, kenapa orang banyak nanya, kenapa sih perlu disederhanakan kurikulum, sama tadi seperti pertanyaan Mas Ibram, kenapa perlu disederhanakan?
Karena untuk bisa mengadaptasi dan merelaksasi pembelajaran, itu acuan kompetensinya dulu yang perlu disederhanakan. Mungkin selama ini terlalu banyak materi, kalau Mas Menteri itu bilangnya kemarin, lebih baik belajar itu mendalam daripada terlalu banyak yang dipelajari. Jadi di dalam penyederhanaan kurikulum ini, kita berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat yang betul-betul dibutuhkan oleh siswa. Nah, di dalam surat keputusan Mendikbud kemarin yang diumumkan Mas Menteri tahun bulan tanggal 7, bulan Agustus tahun 2020, itu terdapat 3 pilihan dalam pemilihan kurikulum. Jadi yang pertama, itu dapat merujuk pada KD yang utuh, yang tertuang dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018, gitu ya, kalau sekolahnya tetap merasa bahwa mereka bisa melakukan pembelajaran merujuk pada KD yang utuh. Kemudian yang kedua, bisa merujuk pada penyederhanaan KD yang tertuang dalam surat keputusan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pembukuan, nomor 018 ya 2020, itu di dalamnya itu ada list-list mata pelajaran, list-list KD yang sudah disederhanakan dari semua mata pelajaran, gitu ya. Bahkan ada yang dari pendidikan khusus juga, gitu ya. Yang SMK nanti ada di Perdirjen sendiri. Jadi yang surat keputusan Balitbang ini untuk SD sampai SMA dan pendidikan khusus, tapi untuk SMK nanti ada Perdirjen sendiri. Atau alternatif ketiga, ini sebetulnya sekolah bisa melakukan pemetaan atau analisis dan penyederhanaan KD secara mandiri. Jadi dengan kata lain, kalau sekolah atau guru itu mau menyederhanakan kurikulum secara mandiri, itu diperbolehkan, Ibu dan Bapak. Jadi ada 3 pilihan. Nah, kemudian setelah Mas Menteri mengumumkan terkait dengan penyederhanaan kurikulum, gitu ya, banyak yang bertanya, karena ada 3 pilihan itu kan, kalau mereka mau melakukan penyederhanaan kurikulum sendiri, itu seperti apa? Bagaimana caranya? Jadi ini yang bisa dilakukan. Ini bukan standar ya, bahwa ini yang perlu dilakukan, tapi ini salah satu mekanisme yang bisa ditempuh. Jadi kriterianya dalam menyederhanakan kurikulum, melakukan penyederhanaan kurikulum, itu memilih KD prasyarat, kemudian KD yang esensial, ada KD yang berulang juga. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak guru, terutama ini yang tahu gitu ya, itu ada kan kadang-kadang KD kita itu di kelas 1 diajarkan, di kelas 2 diajarkan lagi, di kelas berapa diajarkan lagi. Jadi dia berulang. Nah, KD-KD yang seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk cukup diajarkan di satu kelas tapi bisa mendalam, gitu ya. Karena kondisinya memang seperti ini, waktu pembelajarannya berkurang, pembelajarannya di rumah, gitu ya, tidak bisa tatap muka. Daripada tidak efektif, gitu ya, lebih baik kan sebentar tapi bisa mendalam, bisa efektif. Kemudian yang berikutnya, ketika melakukan penyederhanaan KD, setelah dapat nih KD-KD yang esensial, KD yang prasyarat, tetap dipertimbangkan. Ini cakupannya masih terlalu luas tidak ya? Bisa nggak ya diajarkan dalam pandemi COVID? Bisa nggak ya diajarkan dalam BDR? Oh, ini terlalu banyak nih kalau orang tua harus mendampingi anak belajar sebanyak ini. Oh, kalau gitu cakupan materinya dikurangi. Nah, seperti itu kriteria-kriteria yang bisa dipertimbangkan. Nah, intinya adalah penyederhanaan kurikulum ini supaya apa? Supaya menitik beratkan pembelajaran itu pada pemahaman yang mendalam, yang diperoleh bukan pada banyak materi yang dipelajari. Seperti itu. Selanjutnya mungkin, atau kembali ke slide sebelumnya, mohon izin. Nah, kenapa tadi di slide sebelumnya itu ada PJJ ya, dan ditampilkan terlebih dahulu, karena BDR ini kita banyak memahami bahwa ini pelaksanaan pembelajarannya kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Baru kemarin kan Mas Menteri mengumumkan di 7 Agustus itu, kemudian baru kemungkinan diperbolehkan ada tatap muka ya, walaupun kita banyak mendengar bahwa pelaksanaannya ini banyak mengalami kendala ya, kriteria atau prosedur dalam melaksanakan ini perlu berbagai tahap gitu ya, jadi tidak mudah gitu pembelajaran tatap muka. Nah, kenapa ini ditampilkan? Karena banyak yang memahami pembelajaran tatap muka ini sebagai pembelajaran daring. Nah, jadi banyak yang memahami tatap muka ini sebagai pembelajaran dalam jaringan gitu ya, selalu online. Padahal sebetulnya tatap muka ini bukan selalu pembelajaran online gitu. Nah, kemudian di dalam pembelajaran jarak jauh ini, bukan pembelajaran tatap muka ya. Di dalam pembelajaran jarak jauh ini, apa sih yang penting, komponen-komponen apa aja yang ada? Kita bisa lihat di dalam gambar, itu ada keluarga, kemudian ada perangkat ajar, dan ada guru. Jadi di dalam pembelajaran jarak jauh ini, yang terpenting itu adalah perangkat ajar.
Karena pembelajaran jarak jauh ini, perangkat ajar ini berfungsi untuk memfasilitasi interaksi antara peserta didik dan orang tua juga guru. Jadi pembelajaran perangkat ajar ini fungsinya penting nih. Selain menghantarkan materi, tetapi dia juga memfasilitasi interaksi antara guru, orang tua, dan siswa. Jadi perangkat ajar ini harus bunyi, harus self-instruction. Dia sudah harus bisa mengajari atau mendampingi anak-anak untuk belajar. Nah, jadi kenapa kemudian penyederhanaan kurikulum itu dilakukan supaya guru bisa membuat perangkat ajar ini yang sesederhana memfasilitasi interaksi peserta didik dengan guru. Seperti itu ya. Guru itu bisa ketemu untuk melakukan konsultasi, tutorial gitu ya, sehingga menjadi jelas ketika nanti pembelajaran di rumah itu tidak didampingi oleh guru, yang perlu dilakukan oleh anak itu seperti apa, sehingga pemahamannya pun sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Nah, ini adalah prosedur yang dapat dilakukan untuk pemetaan atau analisis dan penyederhanaan KD. Ini adalah penjelasan tambahan dari yang slide sebelumnya tadi ya. Kalau Ibu dan Bapak di sekolah ya mau menyederhanakan KD sendiri, seperti ini adalah contoh prosedur yang dapat dilakukannya. Jadi mencermati dan menganalisis kaidah KD, kemudian mengelompokkan KD dalam kelompok aspek, ruang lingkup, atau kelompok kompetensi. Nanti itu kalau Ibu dan Bapak guru terutama ini pasti ngerti ya, bahwa KD-KD itu ada kelompoknya, kelompok aspek, kelompok ruang lingkup. Kalau matematika itu ada kelompok materi, ada bilangan, mana KD yang mengajarkan bilangan, ada yang mengajarkan bangun ruang, mana yang mengajarkan pecahan gitu ya. Itu ada kelompok-kelompoknya dikelompokkan. Sehingga nanti kalau kita mau menyederhanakan KD, itu kita memastikan bahwa kita mengurangi KD di dalam kelompok yang sama. Sehingga walaupun jumlah KD-nya berkurang, kompetensinya itu tetap tercapai. Jadi kalau misalnya kayak di bahasa Indonesia itu ada kelompok membaca dan menulis permulaan. Jadi ada berapa KD gitu misalnya di sana. Nah, kalau misalnya kita mengurangi dari 4 KD itu hanya 2 KD, tetapi kompetensinya itu tetap tercapai. Jadi kalau kita mengelompokkan bisa kita menjamin kompetensinya itu tidak berkurang. Kemudian setelah itu menganalisa dan menentukan hubungan antar kompetensi dasar pada satu kelompok tersebut ya, mana yang bisa diintegrasikan, mana yang bisa direformulasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti mempertimbangkan ini cakupan materinya terlalu luas apa tidak. Seperti misalnya di pembelajaran bahasa Indonesia di 1 KD itu ada kosakata atau ada pernyataan tentang ucapan terima kasih, pengenalan diri, pengenalan keluarga gitu ya, permohonan tolong. Banyak itu dalam 1 KD. Kalau di dalam BDR itu sulit gitu untuk mengajarkan itu orang tua, maka dikurangi. Jadi ada reformulasi KD. Jadi seperti itu. Nah, nanti mungkin ini bisa dibaca lagi-lagi saya menekankan bahwa ini menitik beratkan supaya pembelajaran itu berfokus pada pemahaman yang mendalam, bukan banyak materi yang dipelajari. Dan kriterianya KD prasyarat, KD esensial, KD yang berulang, kemudian mempertimbangkan cakupan ketika KD diajarkan dalam masa era adaptasi kebiasaan. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau misalnya di dalam teori gitu ya, tapi mungkin ini saya tidak banyak menjelaskan ini, karena tadi di dalam PJJ itu yang paling berat itu adalah mengembangkan perangkat ajar. Kita kan banyak mendengar ya sekarang seperti tadi Mbak Sofi banyak menjelaskan bahwa banyak orang tua yang mengeluh gitu karena guru-guru walaupun mereka menggunakan teknologi yang tinggi, pakai Zoom, pakai Edmodo, mungkin ya pakai Microsoft Sway gitu dan lain sebagainya, itu tetap menyulitkan gitu bagi orang tua mendampingi anak untuk belajar. Nah, sebetulnya kalau di dalam teori itu pengembangan perangkat ajar itu harus melalui beberapa tahapan. Nah, ini adalah dari buku Simonson gitu ya. Kalau bisa dilihat gitu, ini hanya untuk karena ini kami juga coba memahamkan kepada guru-guru bahwa ketika menyusun perangkat ajar itu, Mas Ibram, Ibu dan Bapak, yang perlu dilakukan. Ya, Bu Susan, waktunya juga sudah semakin tipis, mungkin baik. Langsung dipadatkan. Terima kasih. Baik, jadi yang paling penting adalah melakukan analisis kebutuhan. Jadi ini yang paling penting. Jadi sebelum mengembangkan perangkat ajar, menentukan bahwa saya ingin memakai satu teknologi atau saya ingin melakukan pakai satu aplikasi. Tanya dulu orang tua itu kondisinya seperti apa, kapasitasnya seperti apa gitu, dukungannya di rumah. Kita ini semua dalam satu
laut gitu ya, tapi perahunya beda-beda. Ada perahunya tuh yang canggih, tapi ada juga yang bocor-bocor, bolong-bolong, jadi nggak bisa disamakan. Slide berikutnya mungkin. Jadi itu yang paling penting, nanti bisa dilihat mungkin ini teorinya seperti apa. Jadi yang pertama itu ya, menilai kebutuhan pembelajaran. Jadi menganalisis kebutuhan. Selanjutnya, nah ini jadi mengembangkan perangkat ajar, lakukan analisis kebutuhan, supaya perangkat ajar kita itu bisa mengakomodir kondisi pelajar yang berbeda. Kondisinya apakah dia punya akses internet atau tidak, orang tuanya bisa mendampingi atau tidak gitu ya. Kemudian apakah di keluarganya itu hanya satu yang belajar, mungkin banyak gitu kakak dan adiknya. Kemudian melakukan analisis kebutuhan. Yang kedua adalah melakukan asesmen diagnostik dan asesmen berkala. Jadi di Pusmenjar juga sudah mengeluarkan panduannya, nanti bisa diakses di hadapi Corona bersama ya yang di Kemdikbud. Supaya apa melakukan analisis kebutuhan ini, supaya nanti bisa melakukan teaching at the right level, Mas Hibram Dunar. Jadi kalau misal anak-anak itu kompetensinya di level yang mana, perangkat ajar itu bisa mengadres kebutuhan anak tersebut. Kemudian ada yang kedua, mempertimbangkan dan menetapkan alokasi waktu. Di dalam perangkat ajar itu dijelaskan belajarnya itu berapa lama, sehingga orang tua tahu anak-anak itu alokasi belajarnya berapa lama di sekolah, anak-anak juga tahu. Nah ini penting karena ini membangun pola dan kemandirian belajar. Tanpa sadar kita tuh memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kebiasaan belajar. Oh ini 10 menit saya belajar ini, karena kita juga melihat dari hasil survei, banyak anak-anak kemarin di BDR tahap 1, ada yang belajarnya itu lama sekali, ada yang sebentar, ada yang enggak gitu. Tapi kita tidak tahu yang lama itu betul-betul belajar atau tidak. Jadi fungsinya kita ketika mengembangkan perangkat ajar ini mempertimbangkan alokasi waktu. Pertama adalah memberikan panduan kepada orang tua untuk mendampingi anak belajar. Yang kedua, ketika kita mau menuangkan aktivitas di dalam perangkat ajar itu, kita memperkirakan sebanyak apa materi yang bisa kita taruh di perangkat ajar itu kalau perangkat ajar ini dipakai selama 10 menit. Kalau perangkat ajar ini dipakai selama 30 menit. Jadi memang betul-betul make sense gitu perangkat ajar ini. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan bagaimana interaksi bisa difasilitasi. Jadi kalau misal perangkat ajar ini, walaupun tidak ada orang tua, tidak ada guru di hadapan anak, tapi seperti seolah-olah guru ngomong gitu kepada siswa. Nah ini yang bisa dipikirkan. Mungkin seperti itu ya, dan melengkapi penyederhanaan kurikulum yang kemarin sudah diumumkan oleh Mas Menteri, seperti tadi Mbak Sofi sudah bilang, kami juga mengeluarkan modul literasi dan numerasi di jenjang SD, Mas Ibram. Karena di SD ini kita berpikir bahwa yang paling butuh pendampingan adalah SD. Jadi kita mengembangkan printed material, bekerjasama dengan Litara dan YLAI dan juga berbagai lembaga yang lain. Ini bisa diakses dihadapi Corona bersama ya. Ini ada 3 modul setiap kelas itu gitu ya. Ada modul guru, orang tua dan siswa. Dan ini adalah link-link di mana Ibu dan Bapak bisa mengakses. Yang atas itu adalah KD-KD yang disederhanakan, kurikulum yang disederhanakan ya, untuk SD, SMA, SDLB ya, SMP. Kemudian yang di bawahnya itu ada modul untuk SD, ada modul untuk PAUD. Yang di bawah paling bawah itu adalah modul-modul atau panduan untuk asesmen diagnostik. Semua ini ada di Bersama Hadapi Corona Kemdikbud. Demikian Mas Ibram, terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih Ibu Susan.